Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda soleh-soleha? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya sama-sama kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda, hari ini kita akan belajar tentang muatan IPA, yaitu manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia. Adapun tujuan pembelajaran hari ini agar Ananda dapat mengetahui manfaat tumbuhan dan hewan bagi kehidupan manusia. Manfaat tumbuhan bagi manusia. 1. Sebagai bahan makanan. Bagian tumbuhan yang digunakan manusia sebagai bahan makanan yang pertama adalah batangnya. Nah, contohnya adalah sagu. Biasanya pohon sagu ini diubah menjadi tepung sagu yang disering kita gunakan untuk membuat makanan. Yang kedua adalah tebu. Tebu diubah menjadi gula pasir yang sering kita gunakan untuk membuat teh, membuat kue sebagai tambahan dalam masakan lainnya. Yang ketiga adalah bambu. Nah, bambu ini biasanya yang digunakan adalah bambu muda. Nah, yang sering kita kenal dengan rebung. Nah, rebung ini biasanya sering dibuat oleh ibu kita atau orang tua kita sebagai sayur-sayuran. Tumbuhan yang diambil daunnya contohnya bayam, kangkung, daun singkong atau daun ubi, dan masih banyak lagi. Tumbuhan yang diambil bunganya sebagai sumber makanan yang pertama contohnya adalah brokoli, bunga kol, dan bunga turi. Tumbuhan yang diambil bijinya sebagai sumber makanan contohnya adalah kacang hijau, kacang tanah, kacang kedelai, jagung, dan masih banyak lagi. Tumbuhan yang diambil buahnya sebagai sumber makanan yang contohnya adalah jeruk, alpukat, mangga, dan masih banyak lagi buah-buahan yang digunakan sebagai sumber makanan oleh manusia. Yang kedua adalah sebagai bahan sandang. Contohnya adalah kapas. Kapas ini akan dirubah menjadi bentuk benang dan benang ini akan dirubah menjadi bentuk kain. Nah, kain ini akan diubah atau dibuat menjadi baju-baju yang kita pakai saat ini. Yang ketiga adalah tumbuhan sebagai bahan bangunan. Contohnya adalah pohon jati, mahoni, kelapa, dan masih banyak lagi tumbuh-tumbuhan yang digunakan sebagai bahan bangunan. Yang keempat adalah sebagai bahan obat-obatan. Contoh tumbuhan yang digunakan untuk obat-obatan adalah daun sirih untuk mengobati gatal, akar alang-alang untuk obat panas dalam, mentimun untuk menurunkan darah tinggi. Yang kelima adalah sebagai bahan baku industri. Tumbuhan yang digunakan untuk dijadikan bahan baku industri ini contohnya adalah getah karet, getah pinus, dan kelapa sawit. Yang keenam adalah bahan pewarna alami. Contoh tumbuhannya adalah kunyit untuk menghasilkan warna kuning. Selanjutnya daun suji dan daun pandan untuk menghasilkan warna hijau, wortel untuk menghasilkan warna orange, dan buah naga untuk menghasilkan warna merah. Masih banyak lagi tumbuhan yang bisa kita gunakan untuk pewarna alami. Nah, selain untuk tumbuhan ini bermanfaat bagi manusia, nah tumbuhan juga bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita, yaitu menjaga kualitas air. Contoh tumbuhan yang dapat digunakan untuk menjaga kualitas air contohnya pisang, enceng gondok, dan padi, dan masih banyak lagi tumbuhan yang dapat digunakan untuk menjaga kualitas air.
Selain tumbuhan, ternyata hewan juga memiliki manfaat bagi manusia. Yang pertama adalah satu, penghasil bahan pangan. Contohnya daging. Hewan yang bisa diambil dagingnya contohnya adalah ayam, sapi, ikan, kambing, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah susu. Hewan yang bisa diambil susunya adalah sapi dan kambing. Kemudian yang diambil telurnya. Contoh hewannya adalah ayam, bebek, dan burung puyuh. Kedua, penghasil bahan sandang. Contohnya kain wol dari biri-biri, kain sutra dari ulat sutra, dan kulit hewan seperti kulit sapi, buaya, ular, dan lain-lain. Yang ketiga adalah penghasil tenaga. Contohnya sapi, kerbau, dan kuda. Ini digunakan untuk menarik gerobak, delman, dan juga membajak sawah. Yang keempat adalah sebagai bahan kerajinan. Contohnya adalah sapi dan kerbau dimanfaatkan kulitnya untuk membuat wayang kulit. Dan sebagai hiasan contohnya adalah tanduk kerbau dan rusa. Sedangkan kerang diambil cangkangnya untuk membuat hiasan. Yang kelima adalah penghasil pupuk organik. Contohnya sapi, ayam, kambing yang diambil kotorannya yang dimanfaatkan sebagai pupuk kandang. Itu banyak manfaat hewan dan tumbuhan bagi kehidupan manusia. Allah menciptakan semua hewan dan tumbuhan agar dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 68-69 yang artinya, dan Rabbmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap atau macam-macam buahan, dan tempuhlah jalan Rabbmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Rabb bagi orang-orang yang memikirkan. Surat An-Nahl ayat 68-69. Lebah adalah satu jenis hewan yang sangat banyak manfaatnya bagi manusia. Lebah hanya makan makanan yang baik berupa buah-buahan dan menghasilkan sesuatu yang baik pula, yaitu madu. Madu telah dikenal dan terbukti dapat menyembuhkan banyak penyakit. Madu juga dapat menjadi makanan yang menyehatkan tubuh. Masya Allah, betapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah kepada umat manusia. Dia telah memberikan nikmat sedemikian banyak berupa beragam hewan dengan segala manfaat bagi kehidupan manusia. Sudah selayaknya kita bersyukur atas semua ciptaan Allah tersebut. Bentuk syukur kita kepada Allah yang telah menciptakan tumbuhan dan hewan yaitu dengan cara menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan tersebut. Baiklah Ananda, sampai di situ pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.